pakai baju rapi. Kayak Jubi nih. Peraturan beribadah nomor 2. Teman-teman harus sungguh-sungguh ya dalam menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Peraturan ketiga, tidak boleh sambil tidur-tiduran. Tidak boleh sambil bermain. Tidak boleh sambil makan. Peraturan keempat, teman-teman harus mengikuti setiap arahan kakak-kakak ya. Tiru dan ikutilah dengan penuh semangat. Selamat beribadah teman-teman. Teman-teman, sekarang waktunya kita untuk memperkatakan Mazmur 91. Ayo nih. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Teman-teman, jangan lupa ya untuk memperkatakan Mazmur 91 setiap hari. Dadah! Shalom adik-adik! Shalom! Wah, shalom juga buat mami papi yang mendampingi adik-adik untuk beribadah hari ini. Kakak mau lihat dulu dong senyum yang semangat waktu mau mulai ibadah. Coba lihat, semuanya udah senyum ya. Yang masih bete-bete mulai tersenyum karena kita tetap harus semangat dalam beribadah ya Kak. Amin. Amin. Kenapa? Karena Tuhan menunggu adik-adik untuk memberikan pujian yang terbaik. Siap ya? Kalau siap, sekarang kakak mau ajak adik-adik. Bagaimana sih kalau kita dengan semangat yang kecil memuji Tuhan atau satu anak Tuhan datang sama Tuhan dengan yang banyak-banyak dan semangat yang besar. Kakak mau praktek ya. Sekarang angkat jarinya satu Kak. Dua tangan. Kita Kayak gini ya Kak ya? Ya. Sekarang kita bertepuk tangan dengan satu jari. Baru kedengeran. Sekarang dua jari Kak. Dua jari. Mulai ada rintik-rintik. 3 jari Kak. Sekarang 4 jari Kak. Sekarang kalau 5 jari tepuk tangan semuanya buat Tuhan. Semangat yang besar untuk memuji Amin. Tuhan. Amin. Kakak mau ajarin adik-adik lagu baru ya. Yang mengatakan bahwa adik-adik tidak pernah boleh khawatir terhadap Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Lagu baru. Adik-adik nyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Lagi ya Kak.
lagunya? Gampang Kak. Gampang banget kan? Gampang Kak. Nyanyi lagi ya. Kalau gitu tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kalau udah siap kita nyanyi. Lihat teksnya di sini ya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan Sekali lagi yang mantap, berkati. terlebih aku. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Amin. Pasti Tuhan berkati. Amin. Kalau tadi Kak Matias, adik-adik diajarin untuk tidak khawatir, Tak percaya. tetap percaya kepada Amin. Tuhan. Sekarang kita mau diajar untuk berani tampil beda. Maksudnya gimana Kak berani tampil Kita beda? harus beda dari dunia anak-anak yang tidak mengenal Tuhan. Harus berani tampil beda. Coba Kak, pasang gaya tampil beda. Kalau gitu sambil nyanyi aja ya Kak. Siap Kak. Ayo. Adik-adik yang berani tampil beda, ayo kita semangat memuji Tuhan. Amin. Siap ya Kak? Siap Kak. Yuk adik-adik semuanya. Tepuk tangan buat Tuhan.
buat Tuhan kita adik-adik. Hebat ya Kak Eni ya, semangatnya ya. Wah, luar biasa Kak. Luar biasa. Tapi kita juga semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Silakan duduk adik-adik. Nah, kakak mau tanya, siapa yang percaya kalau Tuhan mengasihi adik-adik? Angkat tangannya. Saya. Yang percaya Tuhan mengasihi dia, angkat kedua tangannya. Saya. Yang percaya katakan amin. Amin. Yeay. Kita mau nyanyi lagi buat Tuhan kita adik-adik. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau sertai kami sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Yang sungguh luar biasa buat kami Tuhan. Yuk adik-adik, kita sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh lagi. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kasih-Mu sungguh besar Tuhan buat kami Tuhan. Semusim berlalu, namun kau selalu Kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu. katakan adik-adik, Lebih luas, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. terima kasih Tuhan
buat kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu sungguh luar biasa Tuhan. Buat kami anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Amin. Thank you Lord. Thank you buat semuanya Tuhan. Yuk adik-adik angkat tanganmu adik-adik. Sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Amin. Katakan lebih luas dari samudra. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita adik-adik. Lebih lagi adik-adik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Yesus buat kasih-Mu Tuhan yang gak berkesudahan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu Tuhan yang selalu Tuhan berikan buat kami Tuhan. Sehingga kami mengerti Tuhan bahwa kami adalah anak-anak yang dikasihi. Kami adalah anak-anak yang berharga. Kami adalah anak-anak yang Tuhan rindukan selalu untuk kami selalu dekat dengan Tuhan. Biarlah Tuhan lewat firman Tuhan yang kami dengar hari ini Tuhan, itu mengingatkan kami lagi Tuhan tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Kau sertai, Kau berkati Tuhan. Kakak sekolah minggu yang akan membagikan isi hati-Mu Tuhan, Engkau urapi dia Tuhan, Engkau campur tangan Tuhan lewat apapun yang dia akan sampaikan Tuhan. Dan kami Tuhan sebagai adik-adik sekolah minggu Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau dengar-dengaran, dan kami mau taat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Wah, adik-adik luar biasa semua. Kakak lihat nih, tadi waktu puji-pujian ya, adik-adik luar biasa semuanya semangat. Kakak mau kasih tepuk tangan buat adik-adik yang hebat. Wah, luar biasa ya. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak mau mengajak adik-adik semua berdoa. Adik-adik mau berdoa? Kakak yakin pasti semuanya mau berdoa ya. Yuk sekarang kakak undang semua matanya ditutup, tangannya dilipat. Nanti kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat segala anugerah, berkat yang Tuhan berikan buat kami.
Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, tolong bantu kami supaya kami bisa sungguh-sungguh, kami bisa mengerti, dan kami juga bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, katakan amin. Ya, puji Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini kakak mau kasih tema. Ada temanya loh adik-adik. Apa ya kak temanya? Temanya adalah segala sesuatu yang baru. Apa adik-adik? Coba adik-adik ulangin sama-sama. Segala sesuatu yang baru. Firman Tuhan hari ini kita pelajari dari kitab Wahyu pasal 21 dan pasal 22. Adik-adik udah siap dengerin firman Tuhan? Sudah siap pasti ya? Kakak percaya adik-adik semua di rumah pasti saat ini sedang duduk dengan baik, duduk dengan tertib. Amin. Oke, kita lanjut ya. Nah, adik-adik, kakak mau kasih lihat gambar nih buat adik-adik. Wah, gambar apa ya ini adik-adik? Nah, kakak kasih tahu adik-adik. Kakak yakin adik-adik nggak tahu kan ini gambar apa? Oke, kakak akan jelaskan. Gambar ini adalah gambar seorang bapak. Dan adik-adik tahu bapak ini adalah muridnya Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus. Siapa kak? Nah, kakak kasih tahu ya. Nama bapak ini adalah Bapak Yohanes. Bapak siapa? Bapak Yohanes. Pinter adik-adik semua. Nah, adik-adik, Bapak Yohanes ini dia adalah seorang rasul, ya. Dia adalah rasul Tuhan. Nah, adik-adik, satu hari nih ceritanya Tuhan datang menemui Rasul Yohanes. Menemui Rasul Yohanes lewat apa? Lewat penglihatan adik-adik. Pada saat itu Rasul Yohanes sedang berada di Pulau Patmos. Nah, kemudian adik-adik Tuhan datang menemui Rasul Yohanes melalui penglihatan. Pada saat itu adik-adik, Rasul Yohanes dikasih lihat oleh Allah tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Kak, langit yang baru, bumi yang baru itu apa ya kak? Kakak kasih tahu ya supaya adik-adik mengerti. Langit yang baru dan bumi yang baru itu adalah surga adik-adik. Nah, waktu Yohanes melihat langit yang baru dan bumi yang baru, Yohanes melihat di situ ada Tuhan. Tuhan dengan cahaya yang sangat terang sekali, seperti cahaya matahari. Nah, kemudian Yohanes melihat adik-adik langit yang baru, bumi yang baru itu sangat indah sekali. Nah, adik-adik, langit yang baru dan bumi yang baru itu adalah berbicara tentang surga. Nah, saat itu Tuhan Allah kasih lihat kepada Yohanes tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Dan itu sangat indah sekali adik-adik ya. Dan itu adalah janji yang pernah Tuhan kasih. Kalau Tuhan Allah pernah berjanji akan memberikan langit yang baru dan bumi yang baru. Kenapa? Karena langit yang pertama dan bumi yang pertama yang telah Allah pernah ciptakan itu semuanya sudah lenyap adik-adik. Nah, pada saat itu adik-adik, setelah itu Yohanes mendengar ada suara dari tahta. Nah, kemudian suara itu berkata, "Yohanes, jangan takut, jangan khawatir. Aku adalah Allah. Dahulu aku mati, tapi sekarang aku adalah Allah yang kekal." Nah, kemudian adik-adik, saat itu Yohanes juga mendengar ada suara berkata juga, di langit yang baru, di bumi yang baru, tidak akan ada lagi tangisan, tidak akan lagi ada kesedihan, tidak ada lagi kesakitan. Kenapa? Karena langit yang lama, bumi yang lama itu sudah lenyap, dan Allah telah menjadikan langit yang baru, bumi yang baru, di mana semuanya telah berubah menjadi indah. Tidak ada kesakitan adik-adik, tidak ada kesedihan, tidak ada kemarahan,
tidak ada kekecewaan. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Nah, kakak percaya nih adik-adik, kakak percaya adik-adik semua mau nggak nanti ketemu Tuhan Yesus di surga? Kakak percaya semuanya pasti rindu mau ke surga. Nah, kemudian adik-adik, pada saat itu adik-adik kemudian Rasul Yohanes juga mendengar suara Allah berkata seperti ini adik-adik. Mulai hari ini kemah Allah akan tinggal bersama-sama dengan kamu. Kamu semua akan tinggal bersama-sama dengan aku. Kalian akan menjadi anak-anakku. Kalian akan menjadi umatku. Dan aku akan menjadi Allahmu yang kekal. Kata Allah pada saat itu kepada Yohanes adik-adik. Jadi adik-adik, tadi Tuhan bilang kalau Tuhan itu akan tinggal bersama dengan kita semua. Bersama dengan anak-anaknya. Dan Tuhan tidak akan pernah tinggalin kita. Wah, luar biasa ya adik-adik janjinya Tuhan. Adik-adik rindu nggak tinggal bersama dengan Tuhan? Adik-adik rindu? Kakak juga rindu. Nanti, satu hari nanti kita akan tinggal bersama dengan Allah. Di langit yang baru, di bumi yang baru, yaitu surga. Nah, adik-adik juga kan tadi sudah dengar. Kalau di langit yang baru, di bumi yang baru, di sana sudah tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kesakitan, tidak ada kekecewaan, tidak ada kemarahan. Dan kakak mau kasih tahu adik-adik, ini adalah janjinya Tuhan. Dan janji Tuhan itu pasti digenapi. Nah, adik-adik, tapi supaya adik-adik dan kakak bisa tinggal nanti bersama dengan Allah di langit yang baru, di bumi yang baru, ada hal-hal yang harus kita lakukan adik-adik. Ya, nanti kalau adik-adik baca firman Tuhan hari ini yang ada di dalam kitab Wahyu pasal 21 dan pasal 22, di situ dikatakan adik-adik, siapa saja orang-orang yang bisa tinggal bersama dengan Allah di langit yang baru dan bumi yang baru. Firman Tuhan katakan yaitu mereka adalah orang-orang yang menang. Mereka adalah orang-orang yang mengasihi Allah. Mereka adalah orang-orang yang setia. Jadi adik-adik, kalau adik-adik rindu nih, sama seperti Kak Dian juga rindu mau ketemu Tuhan nanti di surga, maka ada tugas yang harus kita lakukan. Apa Kak tugasnya? Tugasnya adalah kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Artinya adalah kita harus taat. Apa yang firman Tuhan katakan, kita harus belajar. Hari demi hari kita harus belajar untuk melakukan firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya nanti kita menjadi orang-orang yang menang. Menang terhadap apa adik-adik? Yang pasti adalah menang terhadap dosa. Dan adik-adik tahu, waktu adik-adik dan kakak menang terhadap dosa, kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan sampai Tuhan Yesus nanti datang, maka janji firman Tuhan tadi yang katakan bahwa kita akan tinggal bersama-sama dengan Allah di langit dan bumi yang baru, itu akan terjadi, itu akan digenapi. Adik-adik percaya akan janji Tuhan? Yang percaya katakan amin. Amin. Wah, luar biasa adik-adik ya. Nah, kakak mau kasih tahu juga nih adik-adik ya. Nanti di langit yang baru, di surga yang baru itu adik-adik, hidup kita akan indah sekali. Kenapa? Karena di sana dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan adik-adik ya. Nanti di sana adik-adik kita akan melihat ada yang namanya pohon kehidupan. Sangat indah adik-adik ya. Dan semuanya itu bersifat dengan kekal adik-adik. Tidak akan pernah lenyap lagi. Semuanya akan bersifat dengan kekal. Nah, kemudian adik-adik di sana juga kita akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan ya. Kalau kita hidup di bumi ini, kita manusia tergantung kan dengan yang namanya sinar matahari. Tapi nanti waktu kita ada di surga bersama-sama dengan Tuhan, kita nggak perlu lagi tuh sinar matahari untuk menghangatkan tubuh kita atau untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Kenapa? Karena di surga itu sudah penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kita sudah nggak perlu yang lain lagi adik-adik ya. Nah,
Jadi adik-adik, ini adalah janjinya Tuhan tentang surga, tentang langit yang baru, bumi yang baru. Ini akan menjadi milik semua anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang bagaimana? Anak-anak Tuhan yang mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, menjaga hidupnya dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Adik-adik percaya, semua ini akan menjadi milik kita, menjadi milik adik-adik, menjadi milik kita tanpa terkecuali. Ini adalah janjinya Tuhan. Tuhan katakan, Tuhan akan segera datang, ya. Kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik. Kita harus mempersiapkan diri kita dengan benar. Supaya apa? Supaya nanti ketika Tuhan datang, Tuhan telah menyediakan tempatnya di surga buat kita. Kita nggak kehilangan segala kemuliaan Tuhan yang telah Tuhan janjikan buat kita. Yaitu hidup yang kekal bersama dengan Tuhan di surga. Hidup di dalam langit yang baru, bumi yang baru yang Tuhan janjikan buat kita semua. Adik-adik mau? Kakak percaya kita semua mau. Tapi ingat seperti yang tadi kakak sudah katakan, untuk kita bisa tinggal bersama-sama dengan Tuhan di surga, ada tugas yang harus kita lakukan adik-adik. Kita harus belajar hari-hari ini hidup dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin ada di antara adik-adik yang bilang, "Kak, hari-hari ini nggak mudah Kak untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan Kak, nggak mudah." Tapi adik-adik dengar, hari ini kakak mau kasih kabar yang luar biasa. Adik-adik kakak percaya pasti bisa. Kenapa? Karena ada Roh Kudus, ada Roh Allah yang akan memampukan adik-adik, yang akan membuat adik-adik bisa untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kenapa kakak bisa bilang seperti itu adik-adik? Karena kakak pun seperti itu adik-adik. Hari-hari ini kakak pun lagi belajar. Kakak tahu secara manusia kakak juga mungkin sama seperti adik-adik. Nggak bisa hidup Kak benar hari-hari ini, karena begitu banyak masalah, begitu banyak tekanan hari-hari ini yang sedang terjadi atas bumi ini. Tapi adik-adik kakak percaya, kakak pasti bisa, dan kakak juga percaya adik-adik juga pasti bisa. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang telah Tuhan kirimkan buat kita semua, yang akan memampukan adik-adik dan kakak kita semua sebagai anak-anak Tuhan untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin adik-adik. Wah, luar biasa ya adik-adik. Jadi adik-adik, inilah firman Tuhan hari ini ya, tentang janji Allah, tentang langit yang baru, tentang bumi yang baru. Dan Tuhan katakan ini akan menjadi milik anak-anak Tuhan semuanya tanpa terkecuali, yaitu anak-anak Tuhan yang hidupnya mau bersungguh-sungguh buat Tuhan, anak-anak Tuhan yang hidupnya mau setia. Apapun yang dialami, kondisi apapun yang dialami, dia mau tetap setia, dan dia akan selalu berkata, "Tuhan, aku mengasihi Engkau Tuhan, aku mencintai Engkau apapun yang terjadi." Dan kakak percaya, waktu kita memiliki iman seperti ini kepada Tuhan, sampai nanti Tuhan datang atau sampai nanti Tuhan panggil kita, kakak percaya surga itu akan menjadi milik kita semua. Amin. Yuk kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah adik-adik, lewat firman Tuhan hari ini yang terdapat di dalam kitab Wahyu pasal 21 dan pasal 22, ada 2 poin yang kita mau pelajari. Apa aja Kak? Yang pertama, adik-adik, kita mengucap syukur hari ini. Kenapa? Karena kita sudah dikasih tahu tentang bagaimana gambaran rumah kita nanti di surga menurut Rasul Yohanes tadi ya. Kalau tadi dikatakan nanti di langit yang baru, di bumi yang baru, nggak ada lagi kesedihan. Wah, luar biasa. Nggak ada lagi tangis, nggak ada lagi sakit penyakit. Luar biasa ya adik-adik dan kakak percaya, langit yang baru, bumi yang baru, surga tidak hanya itu aja adik-adik, tapi nanti adik-adik di sana akan melihat suasana surga yang sangat indah sekali. Satu tempat yang sangat indah yang belum pernah kita lihat sebelumnya ya. Nah adik-adik, poin yang kedua adalah ada janji hidup kekal buat anak-anak Tuhan Yesus
Yang apa? Yang percaya dan setia sama Tuhan Yesus. Jadi adik-adik dengar dengan baik pagi hari ini. Waktu adik-adik, kakak, kita semua percaya dan setia sama Tuhan Yesus, maka ada janji hidup yang kekal buat kita semua. Dan adik-adik tahu nggak? Janji Tuhan itu nggak pernah bohong. Tuhan itu adalah Allah yang selalu menepati janjinya. Kalau hari ini lewat firman Tuhan, Tuhan katakan Tuhan akan berikan langit yang baru, bumi yang baru, yang sangat indah, yang penuh dengan kemuliaan Allah. Maka adik-adik percaya, pegang kuat-kuat janji Allah itu. Kenapa? Karena itu akan digenapi. Karena adik-adik dan kakak kita semua akan mendapat janji Tuhan itu, ya. Jadi adik-adik ingat ya, jadi ada 2 poin yang tadi. Yang pertama adalah kita dikasih tahu bagaimana gambaran rumah kita nanti waktu kita berada di surga. Yang kedua adalah kita akan mendapat janji untuk hidup yang kekal. Nah, jadi adik-adik ingat 2 poin ini firman Tuhan hari ini, ya. Adik-adik harus terus ingat di dalam keseharian hari adik-adik yang akan datang. Adik-adik harus ingat bahwa Tuhan telah berjanji. Tuhan menyediakan hidup yang kekal, rumah kita yang indah di surga nanti. Indah. Kenapa? Karena di sana nggak ada duka cita. Di sana nggak ada tangisan. Di sana nggak ada kekecewaan. Di sana nggak ada kemarahan. Tapi di surga nanti kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Hidup kita akan penuh dengan sukacita. Kita akan selalu bahagia. Kenapa? Karena kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Adik-adik mau? Kakak percaya. Seperti kakak juga sangat mau, sangat rindu sekali. Kakak percaya adik-adik juga di rumah pasti semuanya mau. Dan kakak berdoa ya adik-adik, biar mulai hari ini kita bersama-sama, kita mau menjaga hidup kita dengan benar. Kita mau tetap percaya kepada Tuhan Yesus apapun yang kita alami. Dan kita mau hidup tetap selalu setia sama Tuhan. Sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus selama-lamanya. Amin. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Wah, hebat adik-adik ya. Kakak percaya adik-adik rindu ya, supaya adik-adik hidupnya bisa selalu setia sama Tuhan. Sama seperti kakak, kakak juga rindu hidup kakak selalu setia sama Tuhan. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini ya. Nanti kita juga akan baca ayat firman Tuhan, ayat hafalan hari ini. Tapi sebelum kita baca ayat hafalan, sebelum kita membacanya bersama-sama, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Yuk adik-adik, sekarang kakak undang sekali lagi untuk adik-adik memberikan sikap yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Tadi ingat firman Tuhan katakan untuk kita bisa masuk ke surga, untuk kita bisa hidup di langit yang baru, bumi yang baru, salah satu yang harus kita lakukan adalah kita harus sungguh-sungguh. Dan termasuk adik-adik waktu saat kita berdoa sama Tuhan, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan ya. Yuk sekarang kakak undang matanya ditutup, tangannya dilipat, nanti kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan. Buat firman Tuhan yang luar biasa buat setiap kami semua. Bapak, kami mengucap syukur buat langit yang baru, bumi yang baru, tentang surga yang Tuhan janjikan buat kami sebagai anak-anak Tuhan. Bapak, kami percaya Tuhan, kalau surga itu akan menjadi milik kami ketika kami hidup menang di dalam Tuhan, ketika kami percaya kami setia sama Tuhan. Tuhan Yesus, tolong bantu kami. Roh Kudus, tolong mampukan kami untuk hari-hari yang akan datang Tuhan. Kami bisa hidup lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Ajarin kami Tuhan di hari-hari yang akan datang Tuhan, untuk kami hidup lebih lagi sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik buat firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Kami rindu biar kiranya firman Tuhan itu tetap tinggal di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya kita mau katakan amin.
Nah, adik-adik, seperti tadi yang kakak bilang, nanti selesai doa kita mau baca ayat hafalan ya. Nah, ayat hafalan minggu ini ada di dalam Alkitab, yaitu di kitab Wahyu pasal 22 ayat yang ke-7 ya. Ayo ulangin sama-sama dengan kakak ya. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-7. Bunyinya adalah, sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan kitab ini. Oke, kita ulang sekali lagi ya adik-adik. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan kitab ini. Oke adik-adik, terima kasih buat hari ini. Sekian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Sekarang waktunya untuk membeli. Sebelum kita membeli, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memberi persembahan. Tuhan memberkati persembahan kami ya. Kami siap untuk memberi persembahan dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa, amin. Bagi teman-teman yang mau memberi, bisa kasih tahu papi dan mami untuk mentransfer ke rekening di layar ini. Selamat memberi, Tuhan memberkati, dadah. Deklarasi Pentakosta ketiga. 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia, penuh Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Wah, adik-adik semua, kalian semua jempol ya. Kakak kasih jempol, jempol kanan, jempol kiri, jempol kaki juga. Luar biasa ya. Sekali lagi kita bangkit berdiri lagi. Kita mau bilang terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi Tuhan Yesus. Ku beri syukur hanya bagi. Ku beri syukur. Ku beri syukur hanya bagi. Sekali lagi adik-adik. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih. Bilang Yesus. Yes, terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik angkat tangannya tinggi-tinggi kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari wajahnya kepadamu dan beri engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan bawa dan terimalah kasih dan karunia yang berlimpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus,
menyertai kita mulai siang ini sampai selama-lamanya. Adik-adik yang percaya sama-sama katakan amin. Amin adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.